Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya IPA SMPN 1 Merbau. Nah, pada kesempatan kali ini ya, izinkan saya untuk membagikan sebuah video. Video ini nantinya akan terdiri dari beberapa part, yaitu tentang pembahasan soal-soal ANBK tahun 2022. Saya disclaimer dulu, untuk video-video ini hanyalah untuk sebagai bahan belajar kepada peserta didik dalam menghadapi ANBK, khususnya ANBK numerasi. Nah, jadi di sini bukan berarti untuk menyebarkan kunci jawaban ANBK, bukan, tapi ini adalah soal-soal yang bisa menjadi panduan bagi peserta didik untuk melihat bagaimana bentuk dari soal-soal yang berbentuk numerasi tersebut. Oke, jadi jika Anda atau peserta didik sekalian ingin mendapatkan video-video terbarunya, ya silakan saja dicek pada channel ini ya, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi video-video pembahasan soal numerasi. Nanti akan saya buatkan playlistnya. Oke, kita langsung aja masuk. Soal pertama untuk ANBK ini adalah soal tahun 2022 kemarin ya. Itu ayah Tari mengecat ruang tamu dan 2 kamar tidur di rumahnya dan menghabiskan 1 ember cat di bawah ini. Jadi 1 ember cat ini habis untuk ruang tamu dan 2 kamar tidur. Nah, diketahui bahwa pengecatan ruang tamu itu menghabiskan 750 ml. Pertanyaannya adalah banyak cat yang dihabiskan untuk mengecat 1 kamar tidur jika kedua kamar tidur tersebut ukuran sama adalah berapa? Oke. Jadi kita tahu bahwa volume dari cat itu adalah 2000 ml ya. 2000 ml. Lalu untuk ruang tamu saja itu menghabiskan catnya itu sebanyak 750 ml. Jadi untuk ruang tamu saja sudah menghabiskan 750 ini ya. Nah, jadi kita tinggal cari aja selisihnya berapa. Jadi untuk volume 2 kamar ya, karena cat itu untuk 1 ruang tamu dan 2 ruang kamar, berarti volume kamar saja ya 2000 dikurangkan dengan 750. Jadi kalau kita kurangkan kita dapatlah untuk 2 kamar itu 1250 ml. Lalu bagaimana kalau 1 kamar? Ya tinggal kita bagi 2 saja. 1250 ml kita bagi 2 ya, maka akan kita dapatkan bahwa volume yang dibutuhkan 1 buah kamar itu adalah 625 ml. Oke ya. Ya perlu saya sampaikan bahwa jika ada berbentuk jawaban di sini itu bukan itu jawabannya ya, itu hanya kesalahan teknis saja. Oke. Jadi jawabannya adalah 625 ml. Ini hanya ada tanda ya, tanda sembarang jawab gitu ya. Baik. Oke. Jadi intinya kita baca dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Setelah kita baca ya, lalu kita pahami ya. Lalu kita jawab pertanyaan itu dengan memperhatikan logika kita. Karena inti dari numerasi itu adalah kemampuan dalam berlogika kita. Oke, kita lanjut ya soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini adalah soal tentang sampah ya. Jadi di atasnya sebenarnya ada soalnya lagi, cuman ini terpotong. Nah, kurang lebih seperti ini ya soalnya. Jadi dalam soal numerasi itu bisa ada satu wacana untuk beberapa pertanyaan ya. Oke, misal ini soal judulnya sampah makanan. Membuang makanan menyebabkan banyak masalah. Akibatnya ada ini tuh. Jadi kalau saya kasih triknya untuk menjawab soal seperti ini, kita langsung coba lihat ke yang diketahui dan yang ditanya apa. Jadi untuk menghemat waktu ya. Nah, di sini langsung aja, ini kan umum ya, bisa kita lihat karena soal berikutnya itu juga. Kita langsung ke inti dari yang diketahui dan yang ingin ditanya dalam soal. Katanya gini, suatu rumah berupaya mengurangi sampah. Setelah berhasil, sampah per minggu yang dihasilkan berkurang.
Sampah makanan dari 20 kg menjadi 14,25. Sampah plastik yang tadinya 5,5 menjadi 1/4 kilo saja. Berikut ini pernyataan mana saja yang benar. Jadi kita mencari mana yang benar. Oke, tadi jawaban sini tolong dihiraukan saja ya. Sampah makanan, ya, saya perbesar dulu. Sampah makanan yang berkurang lebih banyak 0,5 kilo dari pengurangan sampah plastik. Mari kita tes ya. Kita cari dulu satu-satu berapa sampah makanan. Jadi dalam soal ini sampah makanan itu dari 20 kilo menjadi 14,25 kilo. Jadi kita tinggal cari selisihnya berapa, pengurangannya berapa. 20 dikurang 14,25 itu sama dengan 5,75. Oke, next ya. Lalu sampah plastik yang 5,5 kg menjadi 1/4 kg. Oke, ini ada dua cara. Kita bisa dengan cara menjadikannya pecahan desimal, ya, atau menjadikannya pecahan biasa, gitu ya. Di sini 5,5 kita jadikan pecahan biasa, jadinya 11/2. Caranya 2 dikalikan dengan 5, ya, 2 kalikan dengan 5, 10, tambahkan 1, 11. Ini 11/2. Oke. 1/4-nya kan udah pecahan biasa. Ya udah tinggal kita masukkan aja. Lalu setelah itu kita kurangkan. Nah, untuk pengurangan pecahan atau penyebutnya pecahan itu kita harus tambahkan dulu penyebutnya. Karena di sini penyebutnya ada 2, ya. Ada 4. Nah, ini kan berbeda ya. Maka kita tambahkan penyebutnya yaitu 4 ya. 4 dibagikan dengan 2. Jadi caranya gini, 4 dibagikan dengan 2 yaitu hasilnya 2 ya. Kemudian 2 ini dikalikan 11, hasilnya 22. 22, nah kurang 4 bagi 4, 1, 1 kali 1, 1. Jadi 22 kurang 1/4. 22 kurang 1, 21/4. Maka kalau kita cari pembagiannya, itu hasilnya adalah 5,25 atau 5/4 ya, sama. Nah, jadi kalau kita lihat pengurangannya berapa gitu. Kalau di sini katanya sampah makanan yang berkurang lebih banyak. Ya, sampah makanan apakah lebih banyak daripada sampah plastik pengurangannya? Ya. Sampah makanan 5,75, sampah plastik 5,25. Berarti lebih banyak sampah makanan. SM ini sampah makanan ya. Oke, pengurangannya berapa? 0,5. Mari kita tes. Jadi kita coba kurangkan antara sampah makanan dengan sampah plastik. 5,75 ini yang kita dapatkan dari sini ya. Kita kurangkan dengan 5,25. Oke, kita kurangkan. Ingat, pengurangan bilangan berkoma, komanya harus sejajar ya. 5 kurang 5 0, 7 kurang 2 5, komanya sejajar, koma ya. 5 kurang 5 0. Berarti 0,50. Nah, di sini 0,5. Sini kok 0,50. Nah, angka 0 setelah koma itu dapat dianggap tiada ya. Jadi tidak perlu diperhitungkan. 0,50 ya sama dengan 0,5. Jadi benar ya, pengurangannya adalah 0,5. Lebih banyak sampah makanan daripada sampah plastik. Oke, yang kedua katanya, berarti ini benar ya, sampah makanan ya, pengurangannya lebih banyak 0,5. Yang kedua, sampah makanan yang berkurang sama banyak dengan sampah plastik. Jelas salah ya. Jadi dia berkurangnya berapa? 0,5 selisih. Ini jelas. Yang ketiga, sampah makanan yang berkurang lebih banyak dibanding sampah plastik yang berkurang. Ya, sampah makanan berkurangnya 5,75. Sampah plastik berkurangnya hanya 5,25. Berarti benar ya? Oke, jadi yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3. Next, kita lanjut ya, soal yang ketiga. Nah, soal ketiga sama nih ya wacananya, tapi kita langsung tengok apa yang ditanya. Perhatikan informasi di atas. Komposisi sampah kertas per orang per hari. Jadi yang dia minta di sini adalah sampah kertas. Oke ya, jadi kita lihat langsung. Oh, sampah kertas per orang per hari dalam bentuk desimal berapa? Sampah kertas itu 15%. 15% kita jadikan bilangan desimal, bagaimana caranya? Nah, 15% itu artinya 15/100. 15 dibagikan dengan 100. Nah, kalau misalnya nggak dapat kali-kali, ini cara mudahnya gini ya.
kita tahu kalau ini khusus untuk yang bilangannya di depan 1 ya. Apakah 100, 1000, 10.000 dan sebagainya. 100 itu nolnya ada 2 ya kan? 1, 2. Maka angka di belakang komanya juga harus 2 ya. Oke. Nah, angka di belakang komanya harus 2. Berarti kita mulai dari yang paling sebelah kanan dulu. 1, 2. Berarti angka komanya itu adalah setelah angka 1. Nah, maka jawabannya 0,15 ya. Apa kan? 2 angka belakang koma, 1, 2 ya. Kenapa 2 angka belakang koma? Karena dia 100, 100 nolnya 2. Kalau 1000 berarti 3 angka belakang koma ya. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah C ya. Next, kita lanjut soal yang sama juga, tapi pertanyaannya adalah gini. Satu keluarga, kita besarkan dulu ya soalnya. Satu keluarga menghasilkan 25 kg dalam waktu 1 minggu sampahnya. 54% dari sampah tersebut adalah sampah makanan. Ya, 54% dari 25 kilo. Nah, kita cari dulu. Sampah makanannya 54%. Kemudian 3/4 dari sampah makanan itu berarti 3/4 dari 54% ini layak dijadikan kompos. Satu wadah untuk buat kompos hanya menampung 4 kg sampah. Pertanyaannya gini, berapa banyak minimal wadah yang diperlukan agar muat menampung sampah untuk kompos tersebut? Oke, ya. Nah, pertama ya kita cari dulu 54% dari 25 kilo itu berapa? Ya, karena 54% dari 25 kilo itu sampah makanan. Dan sekarang ini kan kita mau jadi kompos nih. Kompos itu adanya di sampah makanan 3/4. Jadi kita cari dulu 54% dari 25. 54% berarti 54/100 kali 25. Itu maksudnya ya. Kita tinggal coret ya. Coret ini sama-sama dibagi ya 25. 25 bagi 25 ini 1. Ya kan? 100 bagi 25 ini 4. Gitu ya. Berarti 54/4. Jadi sampah makanannya ini adalah 54/4. Nah, 3/4-nya dari 54/4 itu adalah kompos. Berapa nilainya? Ya, 3/4 kita cari. 3/4 dari 54% tadi kan. 54% dari 25 kilo. Itu 54/4 nih. Ya, dari sampah makanan tadi 3/4-nya adalah kompos. Nah, bisa dijadikan kompos. Ya udah, berarti 3/4 dari 54/4 tadi. Ini kita cari pengalinya ya. Nah, ini nggak bisa coret ya. Langsung kita kali aja. Nah, 3 kali 5 4, 162. 4 kali 4 itu 16. Berarti komposnya adalah 162/16. Oke, nah sekarang pertanyaannya begini. Kalau dia satu wadah itu hanya menampung 4 kg sampah. Sekarang kita ada berapa kilo nih kompos ini? Maaf, bukan sampah ya, kompos ya. Wadah nampung 4 kg sampah yang akan dijadikan kompos gitu ya. Oke, berarti kalau dia 162/16 kg berapa wadah gitu ya. Nah, minimal berapa wadah yang kita butuhkan. Ini kita pakai cara namanya perbandingan. Ini caranya ya. Satu wadah itu 4 kilo. X wadah per X wadah sama dengan berapa sih? 162/16. Ya. Ini kita hapus. 162/16. Oke. Nah, ini enggak coret ya. Tidak dicoret. Oke ya. Ini tetap wadah. Jadi nanti yang ditanya adalah dalam wadah ya. Nah, kilogram ini yang baru dicoret. Kilo. Bis ya. Nah, wadah ini nanti akan ditanya. Jadi nggak usah kita buat X ya. Nah, ini perkalian biasa. Perbandingannya kali silang gitu ya. 1/X sama dengan 4 kali. Oh, ini 16-nya kok ke atas ya. Di bawah per, jika ada per ya, maka mudahnya langsung kita pindahkan ke atas jadi kali gitu ya. Di bawah per, ini kan per ini. Di bawah per ada per lagi. Ya udah pindah ke atas yang paling bawah ini kali. Maka 1/X sama dengan 4 kali 16 per 162. Kita kali silang ya.
Ini kali sini, yang satu nih juga dikalikan ke bawahnya. Oke, kali silang. X kali 4 kali 16 sama dengan 162 kali 1. Kita kalikan 4 kali 16, 64 ya. 64X ya, sama dengan 162. Berarti X sama dengan 162 per 64. Kita bagi nih. 162 bagi 64. Nah, kita cari 64 kali berapa yang mendekati 162. Oh, 1 nggak bisa. 16 nggak bisa. 162 ya. Oke. 162 berapa nih? 64 kali 3 itu ketika 2 192 lebih gitu ya. 64 kali 2 128. Oke. Berarti 2 koma. Artinya minimal 2 koma. Berarti minimal dia harus butuh 2 wadah begitu ya. Butuh 2 wadah untuk menampung 162 per 16 kilogram kompos tadi, sampah kompos tadi ya. Oke, jadi jawabannya adalah 2. Baik, cukup sekian dulu ya untuk video part pertama ini. Jadi kalau ingin tahu soal berikutnya dan cara pembahasannya bagaimana, kita lanjut ke part kedua. Oke ya. Oke. Sekian dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin kita diskusikan, silakan di chat di kolom komentar ya. Jangan lupa di share videonya kepada teman-teman kita ya, pada peserta didik lainnya untuk dapat belajar bersama-sama. Sekian dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.